Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman, untuk pembahasan kali ini yaitu tentang maggot teman-teman. Apakah maggot itu bisa digunakan untuk alternatif pakan bebek pedaging, Pak? Seperti itu. Terus gimana porsi penggunaannya, berapa banyak penggunaannya, nanti kita akan coba bahas di video kali ini lebih tuntas ya teman-teman. Baik teman-teman, memang teman-teman ya, masalah pakan untuk beternak bebek pedaging ini menyumbang persentase pengeluaran biaya 75% lebih ya teman-teman. Oleh sebab itu kita sebagai peternak bebek pedaging ini khususnya harus pandai-pandai menyiasati, pandai-pandai menggunakan, pandai-pandai memilih bahan pakan murah tapi tetap menjaga kualitasnya untuk pertumbuhan bebek itu sendiri. Itu semua memang tidak bisa dipungkiri ya teman-teman. Terus di samping itu, untuk saat ini memang harga pakan jadi khususnya itu mengalami kenaikan teman-teman. Pur B401 yang biasanya di tempat saya itu harganya 360.000, itu saat ini sudah naik ganti harga menjadi lebih tinggi, yaitu 365.000. Lalu kemudian untuk sentrat KGP 709 itu teman-teman, yang semula di daerah saya itu harganya 525.000 per sak, untuk saat ini sudah naik menjadi 533.000 kemarin teman-teman. Teman saya beli, kemudian setelah beli main di kandang saya ini menginfokan seperti itu. Itu terjadi sudah sekitar 1 minggu lebih ya teman-teman kenaikan tersebut. Jadi sebenarnya itu juga sangat berpengaruh sekali ya terhadap perolehan, terhadap sangat berdampak sekali terhadap ternak bebek kita. Sangat sekali berdampak, karena otomatis dengan kenaikan harga tersebut, harga pakan campuran atau HPP yang kita mix sendiri itu juga akan naik teman-teman, juga akan naik. Jadi untuk mensiasati harga pakan yang naik tersebut, kita bisa menggunakan alternatif bahan lain, pilihan bahan lain yang harganya lebih murah namun kualitasnya bagus. Kita ambil contoh bahan pakan tersebut adalah maggot teman-teman ya, maggot. Apa itu maggot? Maggot itu adalah itu loh teman-teman, semacam belatung yang dihasilkan dari lalat yang bisa dibudidayakan dengan makanan. Biasanya maggot itu dengan makanan buah-buahan yang telah membusuk itu teman-teman. Jadi menurut informasinya, maggot ini bagus buat ternak unggas, pakan ternak unggas. Tapi maggot ini mempunyai kandungan protein yang cukup besar teman-teman, cukup besar dan cukup baik untuk pertumbuhan bebek, untuk pakan bebek ini. Namun mengingat budidayanya juga lumayan sulit ya teman-teman untuk maggot ini, jadi
di pasaran pun masih jarang teman-teman ya yang menjual maggot ini, masih jarang. Lalu apakah bisa maggot ini digunakan untuk sebagai pilihan bahan pakan lain, alternatif bahan pakan lain untuk bebek ini? Jawabannya bisa teman-teman. Maggot ini bisa digunakan untuk bahan pakan lain, untuk bahan pakan alternatif di bebek pedaging ini, khususnya untuk menambah protein teman-teman, protein hewani. Jadi maggot ini pun penggunaannya teman-teman, penggunaannya dalam bebek itu, dalam bahan pakan campuran bebek itu penggunaannya tidak boleh terlalu banyak teman-teman, tidak boleh terlalu banyak. Artinya tidak boleh lebih dari 30% teman-teman. Penggunaan dalam bahan untuk diberikan ke bebek itu tidak boleh lebih dari 30% menurut saya. Karena kenapa begitu? Karena kalau terlalu banyak maggot ini teman-teman, itu bebek itu banyak yang lumpuh teman-teman. Bebek itu banyak yang lumpuh. Yang terjadi pada saya kemarin seperti itu teman-teman. Bebek banyak yang lumpuh karena mungkin pemberian saya terlalu banyak. Oleh sebab itu untuk pakan maggot tersebut saya stop untuk saya tidak menggunakan lagi dalam ternak saya ini. Saya tidak menggunakan lagi maggot tersebut karena yaitu tadi kendala di banyak yang lumpuh teman-teman. Untuk bebek loh ini ya, untuk bebek pedaging. Kalau untuk ayam atau semacamnya saya kurang begitu jelas teman-teman. Untuk bebek seperti itu akibatnya bila terlalu berlebihan. Memang apapun yang berlebihan pemberiannya dalam berternak itu akan terjadi suatu sebab akibat ya teman-teman. Untuk bahan pakan alternatif ini biasanya seperti itu. Untuk bahan pakan alternatif bila penggunaannya terlalu berlebihan itu mengakibatkan mesti ada masalah dalam bebek itu sendiri, entah itu lumpuh atau entah itu mencret, itu pasti seperti itu untuk bahan pakan alternatif seperti ini. Jadi saran saya boleh digunakan, tapi porsinya itu sangat sedikit teman-teman. Porsinya sangat sedikit. Misalkan sehari untuk populasi 200 atau 300 ekor itu tiap hari dibelikan 2 kg saja sudah cukup untuk maggot ini. Jangan lebih dari 2 kg seperti itu. Jadi kan kalau seperti itu kan menurut saya tidak efektif ya teman-teman untuk pakan bebek ini maggot. Kalau misalkan sehari hanya dikasih 2 kilo, teman saya itu satu hari hanya dikasih 2 kilo saja teman-teman. Untuk maggot ini untuk populasi 200 ekor itu seperti itu, satu hari 2 kilo. Jadi kalau seperti itu, kalau menurut hemat saya, menurut logika saya, maggot ini kurang sekali efektif untuk beternak bebek pedaging. Kenapa seperti itu? Karena yaitu penggunaannya tidak boleh terlalu banyak, penggunaannya sangat sedikit. Itu kan nanti juga sedikit banyak menyibukkan kita di masalah pencampuran pakan teman-teman. Jadi saya kira seperti itu ya teman-teman informasinya yang saya dapat berikan untuk masalah tema pembahasan kali ini, topik pembahasan kali ini. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.